Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Lindaswari, NIM 31. Saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Pertama, yakni mengenai sistem kardiovaskuler. Setelah lahir, darah bayi harus melewati paruh untuk mengambil oksigen dan untuk mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan. Terjadi penutupan foramen oval pada atrium paru dan aorta. Kemudian, penutupan ductus anterior antara arteri paru dan aorta, vena umbilicus, ductus venosus dari arteri hipogastrika pada tali pusat menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah bayi lahir dan tali pusat diklem. Penutupan anatomi jaringan fibrosa berlangsung 2 hingga 3 bulan. Perubahan sistem kardiovaskuler terjadi melalui 3 tahap, yakni penutupan foramen oval, penutupan ductus arterius, penutupan vena dan arteri umbilicus. Yang kedua, ada adaptasi ginjal. Bayi berkemih sebanyak 21 kali per jam. Pertama setelah lahir. 2 hingga 6 kali sehari pada 1 hingga 2 hari pertama. Setelah itu mereka berkemih 5 hingga 20 kali dalam 24 jam. Urin keruh karena terdapat lendir dan garam asam urat, noda kemerahan dapat diamati pada popok karena kristal asam urat. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nekron masih belum sebanyak orang dewasa. Adaptasi hati. Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk pembekuan darah. Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 bulan kehidupan ekstrauterin. Setelah lahir, hati menunjukkan perubahan biokimia morfolis berupa kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak dan glukogen. Enzim hepar belum aktif benar seperti enzim dehidrogenase dan transferase. Glucuronil sering kurang sehingga neonatus memperlihatkan gejala icterus neonatorium fisiologis. Dilihat dari sistem pencernaan, sebelum lahir janin sudah bisa menghisap dan menelan, mengeluarkan mekonium yang mengandung air ketuban. Bayi belum lahir dalam mencerna kebutuhan berbagai enzim dan hormon dari semua saluran cerna. Kapasitas lambung bervariasi dari 30 hingga 90 mili tergantung ukuran bayi. Waktu pengosongan antara 2 hingga 4 jam. Sistem imun. Bayi baru lahir rentan terhadap infeksi dan alergi karena sistem imun belum matang. Bayi baru lahir belum mendapatkan imunisasi pasif, ditambah kolostrum. Sedangkan pada janin mendapat sistem imun dari ibu melalui plasenta. Sistem integumen. Semua struktur kulit bayi sudah terbentuk saat lahir, tapi belum matang sehingga sangat sensitif dan mudah rusak. Kulit kemerahan kemudian memucat warna normal. Ekstremitos warna cyanosis. Tipis, kenyal, veknik, caseosa, terdapat bulu-bulu halus. Sistem reproduksi pada bayi baru lahir berjenis kelamin perempuan. Bayi baru lahir atrium, labia mayora dan minora menutupi vestibulum. Pada bayi prematur, klitoris menonjol, labia mayora kecil dan membuka. Pada bayi berjenis kelamin laki-laki, testis turun ke skrotum, pembekakan payudara pada bayi laki-laki dan perempuan, dikarenakan estrogen ibu selama hamil, sehingga sekresi susu berat badan lebih besar.
Pada yang pertama, energi didapatkan dari pembakaran karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu, dan pada hari ke-6, energi 60% didapat dari lemak dan 40% dari karbohidrat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep rawat gabung. Konsep rawat gabung memiliki pengertian yakni suatu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan dengan ibunya. Rawat gabung sendiri memiliki tujuan yakni agar ibu dapat menyusui bayinya sendiri, mungkin kapan saja dibutuhkan. Ibu dapat memahami cara perawatan bayi yang benar. Syarat ibu dan bayi yang dapat dirawat gabung, yang usia kehamilan lebih dari 34 minggu dan berat lahir lebih dari 1.800 gram, refleks menelan dan menghisap sudah baik. Kontraindikasi rawat gabung, yakni kegiatan rawat gabung dimulai sejak ibu bersalin. Ibu yang tidak bisa melaksanakan rawat gabung adalah ibu dengan kelainan jantung yang ditakutkan menjadi gagal jantung dan lain-lain. Manajemen bayi baru lahir. Manajemen bayi baru lahir harus membutuhkan persiapan berupa penilaian. Beberapa penilaiannya yakni sebagai berikut. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? Apakah bayi menangis atau bernafas? Apakah bayi tonus, otot baik, atau bergerak aktif? Penilaian ini akan dibagi menjadi dua, yakni bayi cukup bulan akan mengalami ketuban jernih, menangis atau bernafas spontan, bayi tonus, otot baik atau bergerak aktif, dan disebut dengan manajemen bayi baru lahir normal. Dan yang kedua yakni bayi tidak cukup bulan, air ketuban bercampur dengan mekonium dan atau tidak menangis dan tidak bernafas atau megap-megap dan atau tonus otot bayi tidak baik atau lemah, dan bisa disebut manajemen bayi baru lahir dengan asfiksis. Manajemen bayi baru normal, yakni manajemen yang sudah melalui penilaian baik cukup bulan, air ketuban jernih tidak bercampur mekonium, bayi menangis atau bernafas, tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Asuhan bayi baru lahir yang harus diberikan yakni jaga kehangatan bayi, bersihkan jalan nafas, keringkan dan tetap jaga kehangatan, potong dan ikat tali pusat sampai tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit. Lakukan inisiasi menyusu dini dengan cara kontak kulit bayi dengan kulit ibu. Pencegahan infeksi bayi baru lahir. Pencegahan infeksi pada bayi baru lahir yang harus kita lakukan yakni hidung dan mulut bayi segera dibersihkan setelah lahir. Yang kedua, segera mengikat plasenta setelah lahir. Bayi menerima suntikan vitamin K, pemberian vaksin hepatitis B, pemberian antibiotik salep ke mata bayi, membersihkan semua cairan dalam tubuh bayi, semua perlengkapan dan ruangan persalinan yang steril. Tenaga medis harus menggunakan sarung tangan yang steril. Pemeriksaan infeksi B, step pada ibu hamil. Menerima antibiotik selama persalinan. Waspada pada persalinan sesar, bayi menerima vaksin lengkap sesuai jadwal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.